sahabat kuliner, saya Acen dari Nyonya Lim, Bandung. Kali ini kita akan membuat marmer sponge cake. Pertama-tama bahan A, kocok, kuning telur, gula pasir, vanilla cream. Semua bahan A dikocok hingga mengembang. Ditimbang dengan kaleng susu kental manis, kekentalannya ditimbang 100 gram. Jangan lupa kalengnya di zeroin dulu, di nolin dulu. Sambil menunggu ngocok bahan A, siapkan bahan B, putih telur, kocok putih telur dulu hingga mengembang sedikit, lalu masukkan gula pasir dan krem ostata. Supaya stabil, putih telur pun Acen mau timbang kekentalannya 80 gram. Ini yang putih telur. Sekarang untuk yang kuningnya, putih telur dikocok kurang lebih antara 4 menit. Yang kuning telur dikocok kurang lebih 8 menit. Timbang kekentalannya kurang lebih 100 sampai 110 gram. Ambil tempat yang bersih, tuangkan kuning telur yang telah dikocok, lalu masukkan putih telur yang telah dikocok, aduk asar rata, siapkan bahan C, maizena, susu bubuk, terigu, baking powder, disaring terlebih dahulu, aduk kembali, asar rata, terakhir masukkan bahan D, mentega Wisman dan Royal Crown Butter Substitute yang telah dikocok. Beri 1 sendok makan susu kental manis. Aduk rata dulu, baru campurkan dengan bahan yang tadi. Lalu aduk kembali. Karena ini mau dibagi 3 bagian, ngaduknya nggak boleh sampai rata sekali, ya. Asal rata dulu. Lalu dibagi 3 bagian. Yang putih 600 gram, yang mocha hopies 325, yang coklat 250 gram. Dikasih 30 gram pasta coklat yang telah dicampur, kakao powder, diseduh air panas, dikasih coklat black forest, dikasih mocha hopies, ya. Yang 325 gram, beri 5 gram Nyonya Lim mocha hopies, aduk rata. 1 bagian lagi yang kuning harus diaduk kembali, karena tadi kan mau dibagi 3, belum diaduk rata. Sekarang yang kuningnya pun diaduk rata. Lalu masukkan ke dalam kantong spit. Yang mocha, yang coklat ini hitam, lebih hitam dari yang biasa. Coklat pastanya sama Acen dicampur dengan black carbon atau charcoal supaya lebih hitam. Ambil loyang tulban ukuran 28 cm. Boleh juga
Sekarang lagi tren banyak loyang tulban seperti ini dan banyak model-modelnya. Ya, sekarang Acan pakai yang biasa saja ya. Ambil gunting. Disepitkan di loyang, ada 4 seperti ini. Setelah 4 yang kuning, lalu di atasnya beri yang mocha seperti ini. Lalu beri yang coklat. Setelah 3 warna, timpah lagi dengan adonan putih atau kuning. Lalu kasih adonan mocha. Ya, boleh diketuk dulu sedikit. Baru terakhir kasih adonan yang coklat. Tutup dulu supaya rata. Terakhir tabur dengan kacang kenari. Lalu panggang dengan panasnya oven 180 derajat Celcius kurang lebih 45 sampai 60 menit. Hangat-hangat dikeluarkan dari loyang. Lalu dibalik lagi. Lalu dipotong. Nih, marmer cake biasanya kan 2 warna, kuning dan coklat ya. Acan variasikan menjadi 3 warna, yaitu kuning, mocha dan coklat. Sebenarnya bisa juga kuning, pandan coklat, kuning, red velvet coklat dan lain-lain. Ini dia marmer sponge cake ala Nyonya Lim. Kue ini telah ada dari generasi ke generasi, cocok disajikan bersama teh atau kopi. Selamat mencoba dan menikmatinya. Sekarang membuat fruit cake kentang. Pertama-tama siapkan tepung kentang flake, ya. Dikasih air panas, di mixer terlebih dahulu. Setelah rata, masukkan Anchor whipping cream, garam, kocok kembali, dah, ini bahan A. Sisihkan terlebih dahulu. Setelah dingin, nanti masukkan mentega Wisman dan Royal Crown Butter Substitute yang telah dikocok. Tapi ini masih panas, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang ngocok dulu bahan C. Ngocok bahan C, telur, kuning telur dan putihnya, gula pasir rose blend, Nyonya Lim SP, Nyonya Lim vanilla cream.
semua bahan B dikocok. Nih sebentar, ini yang A berarti kentang flake, kasih air panas, kasih whipping cream dan garam. Lalu setelah dingin masukkan mentega kocok, campur nanti jadi satu. Karena ini masih panas, jangan dulu dimasukkan mentega kocoknya. Sekarang ini bahan B, kuning telur, putih telur, gula, Nyonya Lim SP, Nyonya Lim vanilla cream dikocok hingga mengembang. Siapkan bahan C, terigu, susu bubuk, maizena, dan baking powder. Sambil nunggu, disaring terlebih dahulu. Terakhir siapkan fruit mix terdiri dari ceri hijau, ceri merah, kismis, dan kacang almond yang telah dipanggang. Dicampur jadi satu. Semua bahan B dikocok kurang lebih 4 menit. Nih. Timbang kekentalannya. Kurang lebih 75 sampai 80. Lalu masukkan bahan C yang telah disaring. Masukkan bahan C yang telah disaring. Aduk kurang lebih 1 menit. Ambil tempat yang bersih, pindahkan dari mixer ke baskom. Bahan A, tepung kentang yang sudah diseduh, dikocok, sudah dingin. Masukkan mentega Wisman dan Royal Crown Butter Substitute yang telah dikocok. Kocok kembali sampai rata. Lalu campurkan ke bahan B dan C yang telah dikocok. Aduk rata. Cara mengaduknya dari bawah yang harus keaduk. Lalu beri setengah bagian fruit mix. Aduk. Ambil loyang tulban ukuran 28, poles dengan margarin atau butter, tabur sedikit terigu.
Ratakan terlebih dahulu. Lalu tabur dengan sisa fruit mix yang tadi. Lalu panggang dengan panasnya oven 170 derajat Celcius kurang lebih 45 sampai 60 menit. Jangan lupa loyangnya di double seperti ini ya. Lalu dipanggang. Setelah matang dan hangat, dibalik kuenya, dibuka dari loyangnya. Fruit cake telah matang. Selamat mencoba dan menikmatinya. Sekarang membuat Otello cookies ya. Pertama-tama masukkan mentega dan margarin, gula halus, telur utuh, garam, condensed milk itu pasta susu. Lalu kocok kurang lebih 2 menit. Masukkan terigu, susu bubuk, maizena matang, yang Otello diberi kacang almond yang telah bubuk, lalu diaduk dengan blender pastry. Rapihkan. Lalu ganti dengan scraper. Ambil kurang lebih 6 gram, bulatkan, simpan di loyang teflon, lalu ditekan dengan kayu. Ambil 6 gram, bulatkan, simpan di loyang yang teflon, lalu ditekan. Lalu poles dengan kuning telur yang sudah dicampur dengan susu ultra, lalu disaring. Setelah dipoles 1 kali, lalu poles kedua kali. Setelah dipoles 2 kali, langsung ditabur dengan kacang almond yang telah dibeli gula pasir.
Oles sekali lagi. Lalu tabur dengan almond bubuk dan gula pasir. Setelah selesai semua, lalu panggang dengan panasnya oven 150 derajat Celcius kurang lebih 20 menit. Turunkan suhu oven menjadi 100 derajat Celcius kurang lebih 20 menit. Setelah matang dan dingin, lalu diberi ceri hijau yang telah dipotong tipis-tipis. Kasih ceri hijau. Sekarang cara membuat stroberi untuk Otello. Ya. Doni selai stroberi, selai lobi-lobi, dimasak terlebih dahulu. Dimasak. Setelah mendidih, lalu masukkan gula pasir, air jeruk lemon. Setelah gulanya larut, lalu masukkan butter, masak kembali sampai rata. Lalu masukkan ke kantong sepet. Didouble dengan kantong sepet yang kertas supaya tidak panas. Panas-panas, disipitkan di Otello cookiesnya. Setelah diberi selai semuanya, lalu panggang kembali dengan panasnya oven 100 derajat Celcius kurang lebih 10 menit. Ini Otello cookies yang telah dipanggang kembali. Selamat mencoba dan selamat menikmati.